Ya, ketemu lagi di ruang Semak Family Center seperti biasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Nah, kali ini sebelum memulai kita akan melihat beberapa hal. Saya akan share screen dulu. Ya. Semak Family Center, kita punya tagline because there is always hope. Selalu ada harapan. Mari kita bersama-sama jangan menyerah menghadapi segala sesuatu. Mari kita bersama-sama berjuang untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita, menyelesaikannya bersama-sama juga. Ini adalah media sosial kita, Instagram, Facebook, YouTube, dan ada website juga. Silahkan boleh dicari di akfamilycenter.id. Nanti akan ketemu website kita. Websitenya kalau dibuka akan seperti ini. Nah, ini di bawahnya ada ngeling ya, jadi ngeling untuk rekaman workshop ini ngeling ke YouTube, untuk yang info kegiatan ini ngeling ke Instagram. Instagramnya seperti ini ya, jadi Instagram ini isinya setiap kegiatan kita apa akan ada di Instagram, boleh dicari. Kemudian semua kegiatan yang Family Center lakukan biasanya akan direkam di YouTube. Jadi cari aja Family Center, nanti akan ketemu YouTube kita. Untuk mencari topik-topik mungkin ada yang menarik dan cocok gitu ya, boleh dicari di Family Center, bisa didengarkan lagi atau mungkin mau share ke teman-teman juga bisa. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Pak Henry Salim. Nah, ini topik kita hari ini adalah kiat finansial hadapi tahun 2023. Bentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru. Ini penting sekali ya, banyak gosip di tahun depan ini. Ada resesi lah, ada segala macam. Mungkin kita perlu untuk menyiapkan diri. Nah, tapi sebelumnya untuk Sabtu depan saya infokan juga sekalian ini. Nah, Sabtu depan bersama dengan Ibu Ani kembali. Ini menyambung dengan topik yang Sabtu lalu ya. Rehat Sabtu lalu kan, rehat itu mengenai sebelum resolusi kita harus bikin dulu kok malah lupa ya. Kemarin apa ya Bu Ani ya? Saya kok jadi lupa judulnya. Refleksi hidup akhir tahun. Refleksi akhir tahun. Wah, ini udah kayak gini. Jadi setelah refleksi ini ada resolusi. Yes. Sabtu depan kita akan belajar bagaimana bisa bikin resolusi supaya bisa dihidupi sepanjang tahun. Jadi nggak hanya di awal tahun saja terus lupa. Biasanya resolusi itu kan awal tahun semangat terus habis itu hilang gitu ya. Ya, kita akan bersama Bu Ani Sabtu depan. Nah, kali ini sebelum kita memasuki sesi kita bersama dengan Pak Henry, seperti biasa kita akan mendengarkan lagu yang setiap Sabtu ditayangkan sebagai lagu awal kita yang dinyanyikan oleh Asidor Home. Lagunya judulnya Welcome to the Family. Sudah saya buka dulu. Nah, kita boleh sama-sama dengarkan. Ini sebagai awalan kita boleh berdoa, menyiapkan diri supaya kita bisa masuk ke sesi dengan mindful. Welcome to the family. Family, we're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on.
langsung aja. Pak Henry, bos bisa memulai. Sebentar, saya matikan. Terima kasih Kak Rika dan Bu Ani ya. Sabtu pagi yang ceria ya. Walaupun hari ini topiknya tentang keuangan ya, tapi kita bawakannya dalam keadaan santai aja ya, karena uang sebenarnya sehari-hari ya hal yang selalu dekat dengan kita ya. Tinggal bagaimana kita menguasai ilmu keuangan dan mempraktekkannya. Nah, kemarin waktu dihubungi sama Bu Ani ya, tentang apa yang harus dibicarakan, saya tanya, "Bu Ani, apa yang mau diomongin?" "Oh, ini lagi rame," katanya, krisis 2023 gitu ya, Bu Ani ya. Memang informasinya gencar sekali ya, bahkan sebelum G20 ya ada statement dari Pak Jokowi, kemudian Pak Luhut ya, kemudian disusul juga dengan Bu Sri Mulyani ya, yang statement-kan sama. Ya semua itu nggak salah ya, mungkin Bapak Ibu, teman-teman, kakak, adik sering juga lihat berita-berita ya, saya coba kasih lihat beberapa berita nih. Karena ini kan yang ngomong juga Pak Presiden ya, dan memang sumber-sumbernya juga ya terpercaya ya. Ini contoh di Kompas bulan September ya, saat Jokowi kembali ingatkan soal gelapnya kondisi ekonomi 2023 ya. Eman-eman APBN, artinya apa? Sayang-sayang pakai APBN ya. Nih contohnya ya, nginggul soal gelapnya ekonomi 2023 ya. Nah, ini. Terus ada juga berita ya, Pak Jokowi juga ngomong, ini bahkan bareng Pak Luhut nih, ya 2023 bakal gelap ya. Lembaga survei bahkan sebut lebih parah ya, karena kondisi keuangan dunia ya. Bank Sentral Amerika, ya The Fed, naikkan suku bunga, beritanya begitu ya. Ada lagi berita yang terbaru lagi. Gejala mulai terlihat ya. Pak Jokowi bilang dunia gelap 2023 itu nyata loh, bukan cuma omong-omong. Ya, itu beberapa info. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kakak adik ya mungkin bingung, kenapa sih? Emang ada apa? Kok bisa krisis ya? Apakah Indonesia juga akan mengalami krisis tahun 2023? Itu kan yang pertanyaan yang sering muncul ya di benak kita, dan kalau Indonesia krisis, terus saya harus gimana dong? Ya, apa yang harus dipersiapkan ya, bagaimana menyikapinya ya? Oke, kita lihat dulu mengenai perekonomian dunia dan juga gejala yang sudah terjadi 2-3 tahun belakangan ini ya. Oke, saya coba kilas balik ya, kilas balik. Nah, ini sebenarnya yang terjadi sejak 2018 ya, tantangan ekonomi global. Waktu 2018 kan sempat heboh perang dagang ya. Jadi sekarang itu udah nggak zamannya perang nuklir, perang fisik, tapi lebih ke perang dagang. Tapi dampaknya justru lebih signifikan mengenai berbagai negara ya. 2018 ada perang dagang antara Cina dan Amerika, kemudian saling memproteksi ya, antara Cina memproteksi, mengembargo yang menyebabkan berbagai dampak ekonomi ke negara-negara yang terkait. Nah, belum selesai tahun 2020 awal ya, kita ingat di Wuhan ya terjadi wabah Covid ya. Tidak berapa lama juga menyebar ke seluruh dunia. Akibatnya apa? Lockdown ya, lockdown ekonomi. Ekonomi mulai perputarannya melambat ya, bahkan beberapa tempat itu berhenti ya. Selang 2 tahun ya banyak juga usaha-usaha yang tutup selama lockdown, walaupun ada juga usaha-usaha baru yang bermunculan ya, seperti transportasi online ya, kemudian farmasi ya, berbagai macam alat-alat kesehatan ya. Di lain sisi banyak juga usaha-usaha yang mati saat terjadinya lockdown. Belum selesai, baru kita bicara berbahagia ketemu vaksin, mulai melakukan vaksin, roda perekonomian mulai sedikit berputar ya. Tiba-tiba 2022 perang Rusia dan Ukraina. Loh, perang Rusia Ukraina apa kaitannya sama kita? Ya kan perangnya jauh di sana kan. Nah, ini ada ceritanya. Jadi perang Rusia dan Ukraina ini
di mana Ukraina itu di belakangnya ada NATO, ya, Amerika dan negara-negara Eropa. Akibatnya apa? Rusianya kesel, Rusianya mengembargo bahan pangan, ya, gandum. Ya, akibatnya suplai ke dunia, suplai ke Eropa juga mulai terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata si Rusia ini mensuplai gas alam ke Eropa dan dia merupakan supplier 30% supplier gas alam di dunia. Jadi krisis energi juga. Ya, jadi di Eropa sana harga-harga itu makin naik, ya, karena bahan pangan makin sulit, kemudian energi makin sulit, ya. Itu yang menyebabkan kenapa di Eropa dan di Amerika mulai terjadi krisis. Ya, itu salah satu penyebabnya, perang Rusia-Ukraina. Kapan perangnya berakhir? Ya, belum ada yang tahu, ya. Mungkin hanya Tuhan yang tahu, ya. Karena di balik perang ini pun ternyata menurut informasinya ada pihak-pihak yang diuntungkan. Ya, jadi kalau selama pihak-pihak ini diuntungkan, ya mereka senang-senang aja, ya, perang-perang aja terus. Semakin perang semakin banyak yang diuntungkan, ya. Walaupun kita menghargai usaha Pak Presiden kita, Pak Jokowi, untuk mencoba memfasilitasi lah perdamaian, ya, baik di kunjungannya langsung waktu itu, ya, kita ingat sebelum G20 bulan lalu kan sempat ada kunjungan juga Pak Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina untuk menemui kedua pemimpin negara tersebut. Ya, itu ceritanya sehingga terjadi krisis pangan dan krisis energi. Tahun 2023 gimana? Ya, belum jelas. Ya, yang jelas perangnya belum berakhir dan krisisnya pasti akan berkepanjangan. Tinggal seberapa tahan nih negara-negara. Ya, IMF sendiri telah mengumumkan, ya, hampir ada 60 negara yang mulai mengalami krisis keuangan akibat dampak ini. Jadi Bapak Ibu, Kakak, adik semua, ketidakpastian tahun 2023 adalah suatu kepastian. Maksudnya apa? Ya pasti nggak pasti nanti 2023, ya. Itu kalau ditanya akan krisis apa enggak? Kemungkinan besar akan krisis dunia. Ya, selama perangnya tidak berhenti, tidak ada perubahan, akan terjadi krisis. Ya, begitu. Nanti kita baru bicara Indonesia. Data, ya, kalau kita lihat data sedikit lah, ya, data. Ini teman-teman kalau yang ekonom pasti paham, tapi kalau yang nggak ekonom pun kita sederhanakan, ya. Lihat GDP, ya, konsumsi nasionalnya US, ya, ini konsumsi nasionalnya Indonesia, ya. Terus growth-nya 1,8, bahkan quarter to quarter-nya minus, ya. Kalau year on year-nya dari tahun ke tahunnya tumbuh 1,8, ya. Eropa 4,1, quarter to quarter-nya 0,8. Indonesia, lihat Indonesia, ternyata puji Tuhan Indonesia cukup bagus. Ya, Indonesia cukup bagus, 5,4%, ya. Quarter to quarter-nya 3,7, hijau nih. Ya, jadi Indonesia cukup stable lah, ya, stable, ya. Kemudian interest rate-nya juga tingkat bunganya 4,2%, 25%. Dan inflasi yang juga penting. Inflasi itu apa sih? Kenaikan harga-harga barang. Ya, lihat tuh, di Amerika itu hampir 10%. Ya, dampaknya itu bisa kalau inflation rate naik segini tinggi, harga-harga barang itu bisa naik 2 kali lipat. Ya, makanya kita sering lihat berita kan, banyak orang-orang yang sudah tidak mampu membeli bahan pokok di sana karena harganya naik hampir 2 kali lipat. Ya, Eropa lebih parah lagi. Ya, 10% inflation rate-nya. Indonesia so far masih terkendali, ya, 5,95%, walaupun ini cukup tinggi, ya. Itu kalau kondisi ekonomi global. Terus kita lanjut sedikit, ini inflasi dan kebijakan bank sentral, mungkin sedikit aja, ya. Lihat tuh inflasinya di UK udah hampir 10%, Eropa juga 9%, US 8%, ya. Cina dan Jepang ya masih cukup terkendali. Jadi relatif Asia itu masih cukup baik, ya, cukup terkendali, ya. Yang benar-benar terdampak itu Amerika dan Eropa. Tapi jangan lupa kenapa Pak Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan terus-menerus, karena dampak dari global ini itu bisa ke Indonesia loh. Ya.
Jadi Indonesia inflasinya November itu 5,7, year on year ya BI rate-nya 4,75 ya. Potensi naik di tahun depan itu ada ya sampai dengan 5%, 5,5%. Dampaknya apa? Bunga bank akan naik. Jadi Bapak Ibu Kakak Adik yang punya pinjaman di bank ya jangan berharap bunga bank akan turun tahun depan ya. Nggak naik aja udah bersyukur ya. Jadi itu yang perlu diantisipasi ya. Bunga KPR akan naik ya. Bunga-bunga lain pinjaman bank itu akan naik ya. Jadi kalau ada yang pinjaman konsumtif segera diselesaikan, kalau ada pinjaman-pinjaman lain, kalau ada dana bisa dilunasi seluruhnya atau sebagian untuk mengurangi beban bunga di tahun depan ya. Karena kemungkinan besar BI rate-nya akan naik berpengaruh ke bunga bank ya. Itu gambarannya untuk. Nah, ini indeks Indonesia ya, ini cukup baik ya. Mungkin saya nggak cerita terlalu banyak di sini. Tapi yang bersyukur adalah Indonesia itu kenapa bisa stabil? Karena Indonesia itu konsumsi lokalnya cukup besar, ya. Makanya Pak Jokowi sangat marah kalau BUMN itu belanja barang-barang import, ya, karena duitnya nanti keluar, ya. Kenapa nggak belanja barang-barang lokal? Supaya duitnya bisa berputar di Indonesia, supaya masyarakat yang memproduksi juga bisa merasakan manfaatnya. Itu satu. Jadi konsumsi lokalnya terus digenjot. Ya. Yang kedua, bersyukur juga Indonesia itu punya sumber daya alam dan energi yang luar biasa. Ya, karena krisis energi, Indonesia itu punya gas alam, ya, punya batu bara, ya, punya berbagai macam tambang ya yang harganya lagi cukup baik ya karena lagi krisis energi masih banyak yang permintaan sehingga harganya naik. Nah, itu salah satu yang menopang industri ataupun ekonomi di Indonesia ya. Tetapi tidak salah kalau Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani mengingatkan ya karena di luarannya itu sudah krisis. Jadi jangan sampai di Indonesia itu terlena. Tapi kalau pertanyaannya apakah Indonesia akan krisis juga tahun depan? Rasanya tidak. Ya, kalau konsumsi lokalnya dijaga, kemudian jangan banyak import barang-barang ya, gunakan produksi lokal dan tetap kita harus sebagai perusahaan, sebagai pribadi, keluarga ini harus ada a sense of crisis. Artinya bersiap-siap ya, bersiap-siap. Kalau tidak terjadi, puji Tuhan. Kalaupun sudah terjadi, akan terjadi ya kita sudah harus siap-siap. Ya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan ataupun komentar ataupun diskusi, silakan Kak Rika dan Bu Ani. Ya, terima kasih Pak Henry. Tadi sudah diceritakan apa yang kira-kira terjadi dan sebab yang menyebabkan terjadinya krisis di tahun 2023. Tapi rasanya tadi kata-kata terakhir dari Pak Henry itu rasanya optimis ya, bahwa mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan tapi kan gitu, kalau catatannya ini dipenuhi, artinya kalau kita ya lebih mencintai produk dalam negeri daripada luar negeri, kalau kita tidak banyak impor dari luar negeri, sehingga tidak terjadi krisis di negara kita. Nah, kalau tadi Pak Hendy juga mengatakan berkenaan dengan mungkin bunga bank itu akan naik gitu di tahun 2023. Pertanyaan saya nih, kalau misalnya ada teman-teman kita yang belum punya rumah, mau ambil KPR, saran praktisnya dari Pak Hendy gimana? Kalau wah bunganya bakal naik nih, padahal belum loh ya. Tadi kalau saran Pak Hendy kan ya kalau punya utang bank, cicilan kayak gitu, kalau bisa dilunasi lah supaya kalau misalnya tahun depan bunga banknya naik, itu kita tidak terjerat dengan bunga banknya yang tinggi. Nah, yang saya tanyakan justru gimana nih kalau misalnya teman-teman yang baru mau nyicil rumah karena
belum punya rumah atau bahkan nyicil DP-nya, kan sekarang ada tuh ya, yang untuk DP juga ada fasilitas untuk bisa nyicil seperti itu. Nah, itu saran dari Pak Henry seperti apa? Mungkin itu dulu, nanti bersambung yang lain. Ya, ini kalau rumah kan, kalau yang sudah punya, tadi kan saran saya kalau memang angsurannya sudah berjalan, biasanya kalau KPR itu kan, waktu kita ngajuin KPR ada cicilan DP, kemudian ada cicilan angsuran. Nah, bunganya biasanya, fixed rate selama 1 atau 2 tahun ya, biasanya ya, setelah itu floating. Ya, kalau masih di fixed rate ya berarti nikmatilah. Ya, berarti tahun depan kan masih di fasilitas yang fixed rate. Tapi kalau sudah mulai floating, itu floatingnya akan lumayan tinggi karena pengaruh nanti kenaikan. Nah, tinggal ditimbang-timbang. Kalau masih punya uang yang di investasi lain, mungkin akan lebih baik juga untuk ngelunasi sebagian atau seluruhnya dari KPR itu. Kalau ada dana yang nganggur investasi lain, supaya nggak ngebebanin biaya bunganya ya. Nah, tetapi kalau memang baru mau ngajukan KPR, mending benar-benar diperhitungkan, ya, benar-benar dihitung. Khawatirnya nanti setengah jalan nggak sanggup ngangsur, ya. Jadi benar-benar diperhitungkan, ya. Karena untuk tahun depan untuk antisipasi krisis yang paling penting adalah seperti saya sering bilang adalah dana daruratnya sudah ready dulu nggak? Ya, dana darurat adalah dana yang harus kita miliki minimal 3-6 bulan dari pengeluaran rutin bulanan kita. Ya, itu step pertama untuk ngamanin dulu. Yang kedua adalah punya nggak proteksi kesehatan. Ya, karena dua ini yang basicnya. Sebelum kita ngomongin investasi, nyicil rumah, yang lain-lain ya. Ini dua basic yang paling perlu kita lindungi dulu. Karena aset yang paling berharga itu siapa sih? Atau apa sih? Ya kita yang menghasilkan uang ini. Nah, yang kita ini udah diasuransikan belum? Sebelum kita ngasuransiin rumah, ngasuransiin mobil ya. Jadi kalau saran saya itu untuk menghadapi krisis yang step awal coba cek lagi posisi keuangan kita. Yang pertama, dana daruratnya apakah sudah ready? Yang kedua, apakah sudah memiliki proteksi kesehatan? Karena kalau kita sampai jatuh sakit dan membutuhkan biaya besar, sedangkan tidak punya proteksi keuangan, nanti akhirnya uang yang kita miliki atau investasi yang sudah kita punya bisa habis tuh, ya, ke sana. Mungkin itu bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Bu Ani ataupun teman-teman semua ya. Ya, terima kasih Pak Henry. Jadi intinya adalah kalau misalnya berkenaan dengan KPR itu tadi, kalau yang ini sudah berjalan, dicoba direfleksikan, dilihat kondisi keuangannya seperti apa. Jikalau memungkinkan untuk dibayar, sebaiknya dibayar supaya tidak menjadi beban di tahun 2023 lah ya. Sebelum ada krisis macam-macam. Itu untuk yang sudah berjalan. Tapi kalau yang baru mau ambil KPR, mesti memperhitungkan sungguh-sungguh karena ada kemungkinan bahwa bunga bank akan cenderung naik juga. Sehingga tidak sampai kita terjerat oleh hutang bank. Oke. Nah, kemudian tadi Pak Henry juga menyampaikan bahwa dalam menghadapi krisis yang perlu tips praktisnya adalah yang pertama adalah mencek dana darurat kita minimal 3-6 bulan pengeluaran biasanya kita per bulan. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya kita tidak punya dana darurat nih, ya benar-benar pas-pasan, maksudnya itu pas butuh ya pas ada, pas pengen beli ini ya ada, tapi nggak ada dana daruratnya lah, cukup lah, pokoknya cukup gitu dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kan kalau dibilang ya sudah kalau gitu pasrah aja kan ya menurut saya kurang berhikmat juga ya Pak Henry, apalagi kalau
teman-teman saat ini tuh mendengarkan Zoom kita pada kesempatan hari ini. Nah, tentunya kan kita diberi hikmat Tuhan juga, walaupun mungkin kita ini biasanya pas-pasan. Mungkin ada tips sederhana yang Pak Henry bisa berikan bagaimana kita kalau kita nggak punya dana darurat nih. Itu. Selain tadi itu yang pertama ya. Yang kedua adalah proteksi kesehatan, itu kaitannya dengan asuransi ya. Menurut Pak Henry, kalau soal asuransi ini ya, ada orang-orang tertentu tuh mungkin orang-orang yang lama sih ya. Kalau anak-anak muda saya merasa bahwa kayaknya mereka sudah aware untuk pentingnya dana asuransi kesehatan. Tapi untuk yang sudah mungkin seusia saya kayak gitu masih ragu-ragu untuk punya proteksi kesehatan dalam hal asuransi. Mungkin Pak Henry punya cara untuk memberi pengertian kayak begitu, Pak. Ya, oke. Aku mulai dulu dari yang kedua ya, ini karena asuransi ini penting juga ya. Minimal ada BPJS, itu yang paling minimal. Ya, minimal ada BPJS. Ya, kalau memang bisa ditingkatkan sedikit. Karena gini, kita kenal yang namanya generasi sandwich. Ya, generasi sandwich itu generasi yang kejepit di tengah. Artinya saat dia sedang berkarir dan sudah mulai berumah tangga, dia masih harus menanggung generasi di atasnya, orang tuanya. Padahal dia sendiri sudah punya beban untuk menanggung anak. Nah, kita ini kan nggak mau jadi beban anak-anak kita kan? Setuju ya, sepakat ya. Nah, makanya kita mulai harus mandiri secara keuangan. Ya, walaupun tidak berlebih tapi minimal mandiri. Salah satu pengeluaran yang cukup besar untuk orang-orang yang sudah usianya mulai lanjut adalah urusan kesehatan. Ya, kalau urusan makan ya relatif lah ya. Ya kan sehari 3 kali ya kan, tapi yang paling krusial adalah urusan kesehatan. Ya. Saya percaya tidak ada istilah terlambat ya. Akan lebih baik kalau memang mulainya dari muda karena preminya akan jauh lebih murah kan. Kalau memang usianya sudah mulai senior pasti preminya lebih mahal. Ya, tapi tidak ada salahnya untuk dimulai dan minimal itu BPJS harus punya. Ya, BPJS kesehatan itu harus punya ya. Supaya kita tidak membebani anak kita yang juga misalnya sedang berkarir atau sudah berumah tangga. Kita harus memutus mata rantai yang generasi sandwich tadi. Iya, kita kan nggak mau ngebebanin anak-anak cucu kita gitu ya, supaya mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak menjadi generasi sandwich berikutnya gitu ke anaknya ya. Itu mungkin untuk menjawabkan yang asuransi kesehatan ya, proteksi kesehatan ya. Karena ingat, aset yang terbesar itu adalah diri kita, bukan mobil kita, bukan rumah kita ya, tapi diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Sebentar, saya berarti minimal tuh asuransi kesehatan itu perlu dan penting ya. Rasanya hukumnya wajib lah. Ketimbang asuransi yang lain. Maksudnya kan sekarang ada asuransi kebakaran rumah lah, kalau ada bencana, atau asuransi mobil dan lain sebagainya. Ya, kalau memang dana terbatas, prioritaskan BPJS lah paling tidak gitu ya. Iya, betul. Ya, makanya tadi saya tekankan aset yang paling berharga apa sih? Kita kadang suka lucu. Ya, ini yang penghasil uang tidak diasuransikan, mobilnya diasuransikan gitu. Ya, agak kebalik-balik. Rumahnya diasuransikan. Kalau yang ini sudah diasuransikan, ya boleh, ya, rumahnya boleh, ya, mobilnya juga boleh, ya itu kan untuk meminimal resiko. Tapi yang penting kan ini pencari nafkahnya ini kan. Ini asetnya yang paling berharga ya. Itu yang pertama. Nah, menjawab yang asuransi. Yang kedua, dana darurat. Bapak, Ibu, Kakak kalau nggak punya dana darurat gimana nih? Saya setiap bulan penghasilannya pas-pasan ya, pas bulan pas habis ya. Kadang-kadang belum bulan belum habis. Nah, ini kan masalah kebiasaan. Ini masalah kebiasaan. Saya menyarankan untuk mulai mencatat pengeluaran.
Kenapa mulai mencatat pengeluaran? Supaya kita tahu uangnya kita itu larinya kemana. Ya, jadi yang habis terus tiap bulan itu habisnya kemana aja. Ya, step pertama itu dulu, dicatat dulu, ya. Kemudian setelah beberapa bulan dicatat, coba dilihat habisnya lebih banyak di pos mana. Ya, apakah itu suatu kebutuhan atau keinginan? Ya, tips sederhananya itu dulu ya. Kita tuh kadang-kadang nggak sadar ya, cuma oke lah pokoknya saya penghasilan segini ya udah cukup-cukup aja ya kan. Tapi kalau kita punya goal keuangan, misalnya goal kita adalah oke nggak harus langsung 3 bulan atau 6 bulan, minimal 1 bulan dulu deh. Punya dana darurat 1 bulan ya, mulai dicicil, dicicil. Nah, kita mulai punya goal keuangan. Oke, 1 bulan misalnya saya mau nyisihkan 1 juta. Nah, kita mulai lihat pengeluaran mana yang kita bisa hemat. Contoh, ya kalau yang karyawan, biasanya habis makan siang ngopi-ngopi. Boleh nggak ngopi-ngopinya dikurangin? Ya, ya sekali ngopi 25.000 ya. Ya 25.000 lah yang paling murah ya. 5 kali ngopi ya 125.000 1 minggu ya. 1 bulan udah berapa? 500.000. Ya itu aja yang mulai dari yang gampang dulu, mulai dari yang gampang ya. Itu. Oke, misalnya. Terus apalagi kebiasaan? Ada bapak-bapak yang merokok. Ya, kalau saya bilang berhenti merokoknya nanti ekstrim ya kan. Boleh nggak dikurangin dulu rokoknya? Ya kan. Ya kebutuhan-kebutuhan yang kelihatannya kebutuhan padahal itu keinginan ya. Atau apalagi oke, misalnya kalau habis gajian selalu makannya di restoran. Nah, boleh nggak? Ya karena ada goal keuangan membentuk dana darurat, yuk makan di restoran dikorbanin dulu untuk beberapa bulan ke depan, ya sampai dengan dana daruratnya terbentuk, ya kayak gitu. Jadi saya nggak yakin kalau habis bulan habis duit itu memang sudah takdir, tapi sesuatu yang kita bisa catat, kita bisa lihat. Kalau ada niat goal keuangannya bisa kita apa istilah cari jalan keluarnya. Itu dari sisi pengeluaran ya. Itu saja udah banyak, pengalaman saya udah banyak ngebantu di situ ya. Memang nggak ekstrim tapi bisa nyicil ya. Yang kedua, pemasukan. Nah, pemasukan boleh nggak dipikirkan lagi apakah ada another source of income? Skill-nya apa sih yang dimiliki? Boleh nggak cari kerja tambahan, ya kan? Ya seperti itu. Jadi waktu-waktu yang tidak produktif itu diproduktifkan ya. Sekarang soalnya banyak sekali peluang-peluang untuk bisa mencari penghasilan-penghasilan tambahan di luar sana ya, tentunya yang halal ya. Kayak gitu. Ya. Oke, itu semoga bisa menjawab pertanyaan yang pertama ya, selain pertanyaan kedua yang asuransi. Gitu Ya. Bu Ani. Ya, terima kasih Pak Henly. Ini saya mencatatnya bahwa yang pertama itu mencatat pengeluaran. Jadi kalau mau ada satu perubahan perlu mencatat pengeluaran. Kayaknya ini hasil survei kecil-kecilan, mungkin orang-orang di sekitar saya juga ya, itu susah sekali untuk mencatat pengeluaran itu Pak Henly. Ya, walaupun tahu tujuannya adalah nanti untuk kita tahu uang itu kemana. Kalau tidak dicatat kan tidak tahu ya, uang tahu-tahu habis saja gitu. Padahal sebetulnya dengan mencatat itu kita jadi tahu bagian mana yang kita boros, yang mestinya ini bisa di-cut untuk disisihkan, ditabung. Nah, Betul. untuk memulainya mencatat itu ada enggak cara praktisnya kayak gitu loh. Untuk lebih mudahnya mencatat itu Pak Henly punya cara enggak? Kalau zaman saya sih ya, itu kan saya biasa tak catat di buku gitu kayak buku besar. Oh ini pengeluaran apa-apa semua dicatat. Nah kadang kan males lah bawa buku kayak begitu. Nah, jadi enggak praktis, lama-lama lupa, akhirnya ya enggak lagi gitu. Mungkin ada cara lain untuk mencatat atau ada semacam software
yang bisa membantu memudahkan sehingga itu kita mudah, atau ada kalau mungkin kalau ya kalau anak muda sih software itu membantu ya, program maksudnya program tertentu itu membantu pakai HP gitu. Tapi mungkin ada orang yang memang tidak biasa mencatat-catat gitu. Mm-mm. Itu pola pikirnya gimana ya supaya tetap ini dana darurat itu tetap punya gitu. Mm-mm. Oke. Nomor satu yang paling penting adalah niatnya dulu. Kita kan mau niatnya bener nggak sih mau bener-bener punya dana darurat itu dulu. Kalau niatnya aja masih tanda tanya, pasti jalannya akan sulit ya kan. Akan ketemu berbagai macam ribu alasan lah ya. Tapi kalau niatnya banyak alasan. banyak alasan ya. Tapi kalau niatnya udah bulat, saya harus punya dana darurat. Ya nanti caranya akan keluar. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, oke, pakai software. Saya sendiri sampai hari ini, sampai detik ini masih mencatat menggunakan software. Karena menurut saya itu yang paling praktis. Ya, saya mencatat di handphone. Ya, salah satunya yang saya gunakan adalah Expense Manager. Ya, Expense Manager. Iya, saya mungkin ketik di ini ya, Expense Manager. Nah, itu gampang sekali makainya ya, tinggal download dan gratis. Ya, setiap kali kita kan kalau belanja sekarang pakai QR, pakai uang cash, tapi kan selalu megang handphone. Itu tinggal mencet angkanya masuk terus nyatet pengeluaran. Udah, nggak sampai 1 menit lah ya, 30 detik selesai. Ya. Atau kalau mau pakai caranya Bu Ani juga boleh. Habis sekali transaksi bonnya dikumpulin di rumah dicatat. Cuma itu tantangannya adalah sampai rumahnya jangan sampai lupa, ya jangan sampai malas, ya itu cara kedua. Atau cara ketiga adalah kita sudah budgetin dari awal, kemudian kita bikin amplop. Misalnya, misal ya gajinya 5 juta, oke mau untuk makan berapa? 1 juta, udah ambil 1 jutanya masuk amplop. Ini amplop untuk makan. Nah, yang kedua amplop untuk apa lagi? Transport. Ketiga untuk rumah tangga. Ini cara tradisional. Yes, saya pernah melakukannya. Ya, cara tradisional. Ya, tapi kalau duitnya sudah banyak kan repot, ya kan? Sekarang kan transaksinya online. Jadi menurut saya ya praktis gunakan ini Expense Manager, kemudian bisa kita lihat rekapannya sampai dari awal sampai tanggal hari ini, bisa sampai akhir bulan, bisa bandingin pengeluaran bulan lalu, bisa dipasang juga budgetnya, sehingga kalau udah pengeluarannya udah setengahnya, itu udah mulai kelihatan, atau udah mulai lebih dari budget, itu udah ada warningnya. Jadi menurut saya udah sangat amat terbantu sekarang di era digital. Masalahnya niatnya. Karena kalau niatnya belum bulat, caranya ada banyak pun nggak bisa jalan, ya kalau niatnya belum bulat. Nah itu Bu Ani. Masalahnya kan sekarang itu banyak orang sudah mau lompat ke investasi Bu Ani. Padahal basicnya kalau kita mau beresin keuangan, budgeting dulu, tahu pendapatan, tahu pengeluaran, ketemu duit lebih kan? Betul kan? Pendapatan, pengeluaran, ketemu duit lebih. Duit lebihnya mau diapain? Nomor 1, dana darurat dulu. Nomor 2, proteksi. Nomor 3, baru investasi. Ada urutannya. Jangan langsung investasi, padahal urusan pendapatan dan pengeluarannya aja belum beres. Ya, ini menarik ya Pak Henry. Orang kadang kurang menyadari atau kurang tahu, enggak diajarin gitu bahwa dasar utama untuk mengelola keuangan adalah budgeting, dan setelah budgeting itu sudah jadi kebiasaan rutin ya, kita mencatat, paling enggak mencatat pengeluaran. Karena kok mencatat pendapatan tuh orang happy, tapi mencatat pengeluaran orang enggak happy. Jadi kadang
pas lupa dilupakan atau sengaja melupakan gitu. Nah, setelah itu baru diketahuilah ada saldo kelebihan, itulah yang akan dipakai diatur, ada dana darurat, ada asuransi dan investasi. Investasi, ya. Nah, ini saya jadi bertanya, Pak Henly, kira-kira dalam budgeting itu, apakah Pak Henly punya tips gitu? Kan orang maunya gini, aduh, ya kalau cuman pengeluaran pendapatan ya kayaknya tetap susah itu, mesti habislah kayak gitu. Apakah mungkin bahwa itu termasuk dana darurat, proteksi, investasi itu dibudgetkan? Nah, kalau memungkinkan untuk itu dibudgetkan, perhitungannya kira-kira berapa tuh? Ini kalau buat keluarga muda kan, penghasilan suami dan istri digabung, terus kira-kira mau baginya seperti apa? Kalau Pak Henly, dari pengalaman Pak Henly, bagaimana Pak Henly mengatur budgetingnya ini? Mungkin dengan persen tertentu kayak begitu atau apa? Termasuk kan ada orang yang mesti harus kita zakat lah, kita perpuluhan lah gitu kan, untuk yang ya secara spiritual kita mau berbagi juga. Nah, barangkali Pak Henly punya saran berapa persen dalam mengatur budgeting ini supaya harapannya sih ya semua tadi terpenuhi, untuk pengeluarannya itu pengeluaran apa aja, termasuk pengeluaran dana darurat, proteksi, dan investasi itu juga bisa kita sisihkan. Karena kan di sesi yang lalu itu Pak Henly mengatakan jangan tunggu sisa gitu kan. Kalau tunggu sisa ya kebanyakan tuh udah ada Nggak sisa. sisa-sisa, nggak ada sisa. Betul. Nah, tapi kalau ini disisihkan itu ya itu jadi pengeluaran lah. Jadi kalau jadi pengeluaran kan pasti akan bisa kita lakukan. Nah, kira-kira pengalaman Pak Henly itu berapa persen sehingga ya kita imbang ya, maksudnya untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi juga untuk berbagi, untuk masa depan, untuk pensiun, dan lain sebagainya. Nah, silakan. Ini pertanyaannya bagus banget dan sering ditanyakan juga ya, karena banyak orang yang menghadapi masalah yang sama nih Bu Ani. Nah, step pertama adalah pastikan uangnya ada lebih dulu. Ya, karena permasalahan basicnya adalah orang kan bilangnya nggak bisa saya punya dana darurat, nggak bisa saya proteksi karena nggak punya lebih, habis bulan habis income ya kan. Nah, step pertama adalah pastikan tadi yang saya bilang, kelola menjaga pendapatan, mengelola pengeluaran sehingga ada lebih. Itu step pertama. Ya, kalau sudah lebihnya mau dikemanain kan gitu, berapa alokasinya kan. Tadi saya ada bilang oke, amankan dulu dana darurat, kemudian proteksi, kemudian baru investasi. Memang tidak selalu harus dana daruratnya sudah terbentuk 6 bulan baru ke asuransi. Bisa aja paralel, misalnya setelah dananya terbentuk dana daruratnya 1-2 bulan sambil nyicil ya, dananya kita udah mulai bisa proteksi kesehatan ya, proteksi kesehatannya sambil cicil juga udah bisa investasi sedikit-sedikit ya. Secara persentage saya selalu pernah juga info, saya ulang di slide-nya ya, boleh ya Wani ya. Silakan. Nah ini, jadi mungkin dari 100% income kita udah otomatis 10% untuk biasanya untuk yang Kristiani, untuk perpuluhan ya. Kalau yang umat Muslim mungkin 2,5% ya untuk zakat, itu silahkan. Yang paling utama kita dahulukan ya, kewajiban kita. Kemudian kalaupun ada hutang ya, hutangnya itu maksimal 35% ya dari pendapatan. Nah, dari 35% itu maksimal untuk yang konsumtif, yang utang-utang jajan untuk buat gaya-gayaan itu loh. Nah, ini itu 15% aja. Sisanya kalau bisa utang yang produktif ya. Apa itu utang yang produktif? Ya, hutang untuk membeli aset yang menghasilkan. Ya, gitu. Kalau yang konsumtif, apa hutang konsumtif? Yaitu keluar handphone baru ganti ya pakai cicilan. Itu konsumtif tuh. Keluar baju baru beli ya kan, walaupun yang lama masih ada, itu konsumtif tuh ya. Jadi lebih ke keinginan bukan kebutuhan ya, tapi totalnya adalah 35. Jadi dari 35 ini yang konsumtif 15 aja, kalau bisa yang produktif 20.
Asuransi ya, asuransi 10% ya. Karena apa? Kalau nggak diproteksi, ini bisa terjadi kebocoran finansial. Maksudnya apa? Kalau sampai amit-amit sakit keras ya, itu biayanya tahu sendiri ya kalau udah rumah sakit itu ya. Terus kan bisa juga skema asuransinya adalah kalau terjadi kecelakaan cacat tetap, ini si pencari nafkah bagaimana kelanjutannya ya kan, itu bisa juga sebagai proteksi income ya, selain wealth distribution. Terus investasi ya kurang lebih 10%. Nah, nanti kalau mau bicara investasi beda lagi nih. Untuk awal-awal yang belum paham mengenai investasi, jangan langsung investasi ke yang nafsu, yang returnnya tinggi, resikonya tinggi. Ya kan sering banyak tuh ditawarkan ya kan. Oke, dalam setahun bisa 2 kali lipat ya kan. Ternyata bodong ya. Mulailah dari yang basic ya, misalnya obligasi negara ya. Kemudian kalau udah nyaman masuk ke reksadana ya. Baru nanti kalau udah pinter lagi naik sedikit lagi ke saham ya, karena itu tingkat risikonya makin naik. Ya, itu yang kita perlu belajar sebelum kita melakukan investasi ya, supaya duitnya nggak hilang. Nah, sisanya baru biaya hidup. Ya, sisanya baru biaya hidup gitu. Jadi Ya. cara berpikirnya harus mikirin bayar hutangnya dulu, asuransi, investasi kayak gitu. Iya, biaya hidupnya kalau bisa udah disusun dipepet biaya hidupnya ya. Jangan kita gayanya hidupnya udah tinggi, baru nanti sisanya baru mikirin yang asuransi, investasi itu. Jadi disisihkan bukan disisakan. Nah, ini konsepnya disisihkan. Sisihkan dulu bayar hutang, bayar asuransi, investasi, nah sisanya baru biaya hidup. Ya. Ya. Itu. Nah, ini juga yang tadi kita obrolin. Ya, kebiasaan utama dalam mengelola pengeluaran. Orang sering bingung, Pak, begini doang jurusnya. Ya begini doang jurusnya. Ya, simple, ya kan? Tapi tidak dilakukan persoalannya. Nggak dilakukan persoalannya, ya. Kalau ditanya gimana Pak jurusnya? Ya begini doang, ya. Ya ini jurusnya gitu. Ya yang saya lakukan apa? Ya ini gitu. Bukan suatu yang sophisticated, canggih-canggih ya. Kalau bisa melakukan ini, percaya deh, ya itu makin waktu kita punya keuangan akan makin baik, aset kita makin bertambah, mitigasi resiko, apalagi ya katanya mau ada krisis nih tahun depan, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia, tapi minimal kita sudah mempersiapkan dengan baik ya. Jadi 3 kebiasaan utama dalam mengelola pengeluarannya. 1 tadi ya, ubah kebiasaan sisa jadi sisih. Udah paham tadi ya, sisihkan dulu yang utama-utama, nah biaya hidupnya belakangan nanti ya. Terus catat pengeluaran supaya jangan bilang oh setiap habis bulan habis duitnya. Pertanyaannya, duitnya habis kemana? Ya, kemudian lakukan budgeting, kemudian secara berkala lihat ulang. Rebudgeting itu lihat ulang budgetnya, mana yang bisa disesuaikan. Ya, oke, itu dulu Bu Ani. Ya, ternyata Silakan. ini bagian ya di akhir tahun perlu juga merefleksikan bagaimana merefleksikan itu kan termasuk ada mengevaluasi dan introspeksi diri. Betul. Tentang keuangan, dan ini menarik ya Pak Henly, karena memang ini penting banget, karena kalau dibilang ya kita mau apa saja kalau ada uang itu mudah. Jadi jangan naif lah bahwa nanti kan akan datang rezeki kan tidak akan kemana gitu. Kadang orang kan mengatakan begitu ya. Nah, terima kasih itu Pak. Saya berharap teman-teman juga akan mengupayakan mumpung ini akhir tahun, ayo kita berbenah diri dan juga bagaimana kita buat resolusi yang salah satunya ada resolusi keuangan supaya kita juga tidak mengalami krisis dalam soal keuangan ini. Nah Pak, kalau menurut Pak Henly nih ada yang mengatakan kan ya tipsnya pokoknya berhematlah, kalau tidak hal yang penting jangan belanja-belanja, lebih baik ya
disimpan, ditabung ya secara sederhananya kan kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga ya pokoknya jangan banyak belanja-belanja yang tidak perlu, yang penting hemat untuk tahun 2023 karena kita menghadapi krisis. Saya membayangkan aja kalau semua orang seperti itu, apakah memang benar nih itu akan bisa mengantisipasi atau meredakan krisis kayak begitu, Pak? Atau malah justru menimbulkan dampak yang lain gitu. Maksudnya perekonomian jadi orang yang mestinya ya punya duit sebetulnya, tapi dia menahan duitnya karena nanti jangan-jangan ada krisis nih gitu. Itu menurut Ya. Pak Hendy gimana? Nah, itu juga yang dihimbau untuk kalangan menengah ke atas, ya tetap melakukan spending ya. Spending tapi khususnya dengan produk-produk yang lokal. Ya jangan dia belanja-belanja barang import, ya kan pergi ke luar negeri belanja. Itu tidak membantu banyak perekonomian Indonesia. Justru harus menengah ke atas itu harus bantu spending yang di Indonesia gitu supaya roda perekonomian juga berjalan ya. Nah, untuk mengelola keuangan saya tidak bilang tidak boleh belanja loh, tidak ya. Saya selalu bilang habiskan uangnya sesuai posnya. Ya, kita kan sudah ada posnya nih. Ada pos belanja ya belanja, tapi maksudnya disesuaikan dengan anggarannya ya. Saya nggak bilang nggak boleh makan restoran, enggak juga. Ya boleh makan restoran silakan. Ya kan, tapi ada anggarannya. Kalau tadi masih setiap bulan masih empot-empotan, belum punya dana lebih ya mohon kesadaran dirinya untuk ngerem. Tapi kalau yang memang udah punya anggarannya ya oke, seminggu sekali bisa makan restoran dan yang sudah disisihkan itu sudah ya boleh tetap ya, bukan berarti harus kita istilahnya ekstrim ya, tidak belanja, tidak ke mall, enggak. Tapi belanja yang bijak sesuai dengan budget-budgetnya ya. Kalau saya sering ngeledekin ibu-ibu, habiskan Bu uangnya ya, tapi sesuai posnya. Ya. Begitu. Soalnya nanti kalau misalnya yang menengah ke atas berhenti belanja, wah kasihan juga itu. Betul. Yang memang ya kebutuhan hidupnya adalah ya yang restorannya, yang masyarakat kecil menengah ke bawah lainnya yang memang perlu hidup dari karya pekerjaan yang dia lakukan itu dalam bentuk maksudnya jual beli yang dilakukan restoran dan toko dan lain sebagainya itu. Kalau mau misalnya berhemat banget. Ya, itu kuncinya bahwa kita ya tetap belanjalah sesuai, maksudnya enggak sampai pelit banget terus sampai kayak apa. Maksudnya enggak ekstrim, apalagi kalau di Indonesia sih ya berdoa dan berharap rasanya sih masih optimis sih kalau tadi optimis, Bu. yang Pak Henry tunjukkan itu wah bagus yang krisis untuk orang maksudnya dari luar, tapi kita be aware untuk jangan perlu sampai waspada. Ya perlu waspada itu kata perlu yang waspada. Perlu waspada. Ya, Pak Henry, sebelum mengakhiri, kira-kira ada pesan yang mau dibagikan buat teman-teman berkenaan dengan kiat finansial dalam menghadapi tahun 2023. Oke. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya jadi nggak usah terlalu khawatir juga ya terkait resesi ya yang akan menimpa Indonesia. Berita-berita negatif itu kita harus menyikapi dengan bijak ya. Betul di luaran sudah terjadi resesi ya. Kita perlu waspada di Indonesia ya. Pemerintah juga sudah mulai sejak beberapa bulan sebelumnya mengingatkan ya, tapi bukan berarti menakut-nakuti, tapi ini lebih seperti warning supaya kita itu lebih aware, lebih waspada, lebih bijak mengelola keuangan kita di tahun depan ya. Keluarkan apa yang memang perlu dikeluarkan, yang tidak perlu dikeluarkan jangan ya. Disiplin dalam mengelola keuangan ya kan, pos-posnya yang sudah jelas disisihkan ya, yang memang harus jadi konsumsi
kebutuhan silahkan ya, supaya roda perekonomian juga tetap berjalan ya, seperti sedia kala ya. Tapi itu yang kebutuhan. Kalau yang keinginan coba dilihat-lihat ulang. Itu ya. Kemudian tadi saya juga sudah jelaskan kalau yang sedang keluarga muda merintis ya kan, mulai dari mana? Mulai dari disiplin budgeting, ya mencatat pendapatan dan pengeluaran ya. Step pertama pastikan ada uang lebih. Ya kalau nggak ada uang lebih bagaimana mau mencapai tujuan keuangan ya. Ada uang lebih. Uang lebihnya di mana? Ditabung untuk apa? Dana darurat nomor 1 ya. 3-6 bulan. Ya nomor 2, ayo perhatikan ini aset. Kita ini aset utama ya, proteksi diri ya. Nomor 3 baru investasi ya. Jadi jangan langsung lompat. Investasi pun ada tahapnya ya, mulai dari yang resikonya rendah, kemudian menengah baru tinggi. Karena itu semua perlu belajar, ngerti instrumennya. Ya, baru kita bisa meraih keuntungan ya. Kalau enggak nanti kita justru akan rugi ya. Itu. Jadi tetap optimis di tahun depan Bu Ani dan teman-teman Bapak Ibu semua ya bekerja dengan optimal ya, kita yakin di Indonesia kita banyak diberkahi dengan berbagai macam sumber daya ya, dan yang paling penting kita bisa mengelola sumber daya ini dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan kita bersama ya. Oke, itu mungkin dari saya beberapa tips-tipsnya Bu Ani. Ya, terima kasih Pak Hendy, sangat memberkati dan menginspirasi. Ya, terutama saya dapat satu katanya itu disiplin. Masalah keuangan itu yang seringkali kita kelewatan itu karena kita nggak disiplin. Nah, kiranya teman-teman semua, mari kita bersama berdisiplin dalam mencatat pengeluaran kita, membuat budgeting, dan disiplin untuk menyisihkan, bukan menyisa. Menyisakan ya. Ya. Jurusnya yang basic itu ya, terapkan dulu dengan baik. Nanti setelah itu bisa, kita akan ada step berikutnya. Mungkin di pertemuan-pertemuannya berikutnya ya Bu Ani, kalau nanti ada Bapak Ibu yang ingin, oke, saya udah bisa nih budgeting, udah bisa nih dana darurat, udah bisa nih proteksi diri, saya pengen belajar investasi. Nanti kita akan bicara mengenai investasi secara khusus. Ya, saya kalau udah punya uang investasi, saya harus invest di mana sih? Ya, awalnya. Nah, nanti kita akan bicara khusus mengenai itu setelah basic keuangannya beres. Ya. Ya, terima kasih Pak Hendy. Nanti Pak Hendy bersiap untuk membantu juga, maupun juga konsultasi pribadi kayak begitu ya Pak Hendy? Iya, benar. Saya terbuka untuk itu. Ya. Iya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan serta sharing-nya. Saya berharap Pak Hendy nggak bosan-bosan untuk sharing di ruang di keluarga Ark Family Center ini. Berharap semua teman-teman di Ark Family Center juga makin cerdas secara finansial juga, terutama dalam kesiapan kita menghadapi tahun 2023. Dan saat sekarang ini kita juga ada teman-teman dari Radio Muria Jepara yang ikut mendengarkan Pak Hendy. Sehingga yang disampaikan Pak Hendy, semoga ini juga menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi para pendengar Radio Muria Jepara. Terima kasih banyak Pak Hendy, sampai bertemu di tahun baru nanti ya. Pak Hendy masih mau kan untuk pokoknya topik-topik tentang keuangan apa begitu, tetap sharing ya Pak Hendy ya. Iya, pasti dong Bu Ani ya. Semakin banyak orang yang ngerti mengenai mengelola keuangan, berarti kan semakin banyak orang yang akan makmur bersama nih ya. Ya, dan sejahtera itu kata Pak Hendy. Sejahtera, iya. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan dan kebersamaannya teman-teman untuk mendengarkan sharing kami pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa, sampai bertemu di hari Sabtu mendatang. Bye-bye. Oke, terima kasih. Bye, Bu Ani. Terima kasih. Ya.